Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Pendakian Monas. Rencananya waktu itu kan memang tanggal 15 Desember yang kami usulkan. Monas sudah nggak masalah kan, sudah sampai dulu. Nggak masalah. PT kan dia. Iya, rekomendasi kan ada semua. Tapi kemarin ada kayaknya miskomunikasi di Polda. Nah terus akhirnya Pak Gubernur bulan Maret kemarin bikin surat rekomendasi yang lebih tegas lagi. Oh, rekomendasi polisi yang masih mentok ya. Polisi masih mentok. Pertimbangan mereka ya kita kurang paham juga. Nanti, nggak boleh. Yang pertama dulu, yang saya dengar nih, tapi Pak Putu tidak bisa langsung ke saya. Yang saya dengar dari kawan-kawan ngomong ke dia nggak enak kalau misalnya Pak SBY tersinggung. Asumsi dia, itu kan simbol negara dari depan istana. Kalau misalnya acara ini diinisiasi oleh Pak Gubernur, ada kesan itu, dia khawatir perasaan Dia orang-orang. nggak perlu minta izin beli itu kan. Ya kalau saya nggak tahu, tapi Sebetulnya kalau aku nggak perlu minta izin. itu nggak ada. Monas kan tempat keramaian, kecuali kok polisi kan cuma urusan minta izin keramaian kan. Pemberitahuan juga sekarang. Iya kan ada. Jadi apa yang masalah? Jadi pagi itu kami sudah siap, tali sudah di atas, di bukan biji tali, mau diangkat, mau ditarik dengan sama sahabat, 2 truk polisi, Tetap. datang. Begitu. Dan kalau misalnya mereka naik, anak-anak diambil. Oh kalau soal polisi aku nggak bisa nih. Soalnya kita ini bintangnya bintang-bintangan. Masih minta-minta. Di Indonesia itu yang paling berkuasa institusi itu adalah polisi. Karena di bawah presiden. Yeah. Panglima TNI juga kalah kan? Nah yang lucu kan, usul ini sebetulnya Pak Presiden juga yang minta supaya naik Monas. Kita udah usul kemana-mana untuk naik Monas ini. Udah panjang ceritanya ini. Kita mah punya oke kok, tinggal ini aja. Orang waktu kita mau naik Elbrus, ini waktu mau naik Elbrus tahun 2011, Elbrus Kilimanjaro, karena ini bukan kegiatan iseng, tapi kan simbol negara lah. Dia ketemu dengan beberapa pejabat kita juga waktu ini. Sangat serius menurut kami. Itu naik Elbrus tanggal 7 Agustus. Kita oke itu gitu. Makanya. Jadi gimana ya? Bisa tunggu presiden baru. Adik, kalau yang kita bilang tunggu gubernur baru aja. Gubernur baru juga percuma, hanya bisa jalan kalau urusan sama yang Sama politik ya. iya yang bisa ngatasi coklat kan cuma presiden. Iya. Nah, itu alasan kampanye yang bagus juga. Kenapa Pak Jokowi mau nyebrang ke sana? Untuk mensukseskan pendakian Monas. Untuk bisa perintah polisi. Oh, Ya, padahal kalau dalam struktur, kenapa gubernur bintang 3 kan? Kapolda, Pangdam hanya 2. Karena itu seluruh dunia begitu. Cuma di kita kan persoalannya tidak dibawa kementerian polisi. Jadi bintang kami ini bintang-bintangan. Ya. Jadi bupati saya nggak mau pakai, saya buang. Kesel.
nggak bisa ngatur Kapolres. Kalau di tempat lain kan, kalau di polisi di Mendagri itu di bawah gubernur. Kalau di sini kan enggak. Sekarang nggak usah jauh-jauh aja lah. Di lantas. Kenapa siang pagi sampai malam macet di persimpangan tungguin orang berani motong lawan arah? Karena mereka tahu kamu nggak bisa hilang saya lagi. Sejak tahun lalu sudah dipegang dari Polantas. Ya orang berani tuh ngambil arah orang sampai kekunci kan. Nggak bisa kita ini. Orang marah-marah biar kita nggak ada petugas. Petugas itu juga pusing dia pergi aja udah. Nggak dicekat orang udah nggak mau nurut. Karena nggak ada kuasa. Nggak nurut, kasihan di sub. Yang kasih kalau saya datang kerja pagi, kalau pulang malam aduh saya lihat miris lihat di sub. Itu motor gajah mada yang buruk tuh melintang. Dia lihat kan tuh, yang Dunkin Donut itu. Motor main melintang, potong nih. Sering sekali motor tuh langsung tembus masuk keadilan segala macam. Itu di Sukabumi itu cuma kayak gitu tuh, kayak main petak umpet cegat pakai orang nih, gitu-gitu. Bobak sodor ya, kayak Terus yang naik motor gini, bum bum bum. Dia nggak takut sama di Sukabumi, tahu lu nggak bisa bilang. Polantas kan terbatas. Titipin tilang biru nggak bisa. Nah, itu masalah. Kita bahas di Wapres ya masalah ini. Saya minta polisi tilang biru aja. Kalau tilang merah, hakim udah begitu dikit, putusnya murah-murah lagi, nggak ada efek jerak. Kalau tilang biru langsung start ke bank. Jadi kejaksaan selisih paham. Saya bilang, kalau kejaksaan aku mana ada kejaksaan aku nangkap Kapolri, gue bilang. Dan Bapak ngomong dong Kapolri sama Wapres. Kalau sampai kejaksaan aku berani nangkap Kapolri, Pak Wapres sama Presiden pecat aja kejaksaan aku. Sederhana dong. Masa sih dua instansi itu mempersoalkan tilang merah sama tilang biru? Kan kita tahu hakim kita tuh sudah setengah mati nih, jumlahnya kurang. Putusan banyak nunggak. Lu ngapain urusan pelanggaran lalu lintas semua tipiring masih menggunakan hakim? Langsung aja tilang biru. Kalau tipiring oke lah, untuk PKL masih belum ada dua itu dari warna dari. Kepolisian kasih tilang biru. Nanti di lantas mungkin mau laku saya nggak tahu nih yang baru ini. Mungkin sedikit informasi yang baru kan bukan dari lantas, dari Brimob. Ya kayak perang aja Pak, kasih biru aja semua. Mau protes aja. Ini undang-undang kita tuh memang tumpang tindih. Jadi nggak heran lah Pak Jokowi mau jadi presiden. Dia nggak mau pergi pun saya mau jadi presiden. Kesel dari sini, nggak bisa ngapa-ngapain. Baik sekali hal kita nggak bisa. Kayak bus antar kota itu yang ngetem orang marahin kita. Itu izin itu di Kemenhub, siaran kan. Itu bus antar kota yang suka ngetem pakai bayangan-bayangan, terminal bayangan semua itu. Kita nggak bisa cabut lainnya loh. Yang bisa cabut tuh Kemenhub. Wow. Itu ngomongnya sederhana aja. Sungai oke lah, kita lobby cukup baik lah. Soal sungai oke, dia kerjain. Soal gali, itu juga masih berantem. Itu juga bolak-balik sama Bank Dunia. Pakin tuh, gue garuk. Ribut ya, itu kan paket berapa? Gue gak mau tahu, nunggu lama gue garuk aja. Ini gunung saya juga, gue mau garuk juga nih. Nunggu lama, banjir melulu gimana? Lu kirim alat berat, gue garuk, gue bilang. Tapi itu paket kita. Nah, ini bisa berantem lagi kalau kita paket kan. Tapi masih oke lah. Itu bisa. Sama kayak Cipinang gitu di underpass suka banjir itu. Kenapa ini ketinggian kita bongkar? Gak bisa kayak kita nih. Kita bongkar dilarang ya. Udah tunggu hujan lagi ya. Kalau banjir awas ya gue bongkar lagi gue bilang. Kan jadi, ya untung aja orang PU pusat dia ada baik ya. Mungkin mereka juga berpikir Jokowi akan jadi presiden. Mungkin nggak terlalu ribut sama saya lah. Jokowi nggak jadi, Prabowo jadi juga repot sama si Ahok nih. Oh iya dong, kalau Jokowi nggak jadi pasti Prabowo yang jadi dong, cuma dong pasang. Ya dong Pak Jokowi jadi presiden, dia nggak mungkin nggak dukung Jakarta dong, itu persoalan dia. Iya kan?
Nah kalau dia nggak jadi presiden, dia balik lagi jadi gubernur, Pak Prabowo nggak mungkin nggak dukung saya juga kalau saya ngomong. Jadi Ini sama aja, Pak. yang menang nih. Ya yang pasti Ahok yang menang lah. Ya, dua-duanya. Betul teman. Saya nyerah gitu. Yang penting kan Jakarta beres. Ya betul. Ini Prabowo jadi presiden juga, saya juga. Nggak mungkin dia nggak dukung kan. Persoalan tilang biru, tilang merah, macam-macam dipiring segala macam. Soal PU. Wah sakit kepala Pak kalau dipikirin. Gue bilang udah mabuk ya. Tapi kalau ini polisi, sorry. Bang, ada saran begini Bang. Ya. Ini kan mau ulang tahun Jakarta, tanggal 22 Juni. Nah kalau misalnya ada kegiatan kepanitiaan di Pemprov, kemudian acara mendaki Monas ini dijadikan bagian dari mata acara, mungkin jadinya sabar kami nggak perlu urusan sama polisi Bang. Sama aja, mesti lapor polisi kegiatannya apa sama aja. Sebenarnya kalau ngomong jujur, ini udah lebih dari cukup. Makanya cari undang-undang sekarang, cari celah hukum. Di mana ada peraturan daki Monas masih menjadi polisi? Cari celah hukumnya dong, kalau nggak ada ya jalan aja. Kemarin daki cuci Monas juga bukan lapor polisi. Ya, lapor polisi yang main cuci Monas. Kayaknya nggak ada deh surat ke polisi dari gubernur. Cocok. Nggak ada juga tuh. Kalau Pak Jokowi nggak setuju, saya nggak berani. Ini Pak Jokowi setuju. 2 kali dia ngomong. Ya makanya kalau udah setuju, ngapain Anda cari gara-gara juga mau minta izin polisi kalau nggak perlu minta izin. Itu salah Pak Jokowi. Waktu itu salah Pak Jokowi. Oh gitu. Iya, jadi 2 hari sebelum daki gunung. Kadang-kadang saat Pak Jokowi itu ada mungkin masuk Pak Jokowi nuwunnya kali ya. ini kan gaya orang halus, ngomongnya sopan. Kadang-kadang mesti ikut saran Ahok juga. Lu kalau terlalu sopan dia jadi pusing. Keliru misalnya kemarin kita ketemu sini dulu. Karena ngomong jujur ya, kayak bangun di Jakarta, lu kok minta izin lamanya minta ampun. Sama kayak sekarang, aku tanya, ngomong jujur sama kereta api. Ngomong jujur ya. Ini musim hujan. Orang datang ke stasiun kereta api. Kereta api bangunin atap yang plastik itu, supaya orang nggak kehujanan, boleh nggak? Boleh dong, untuk layanin orang. Terus orang basah kuyup, mau naik bus. Keluar dari situ, orang punya duit mana bisa sewa payung. Dia nggak pergi nunggu di situ juga berat. Lu bangun begitu, lu kok ngajuin izin, dia bilang melanggar KTP. Melanggar GSB. Padahal airnya masuk ke mana? Ke Comberan juga kok, kagak ada penyerapan kok, semen kok. Orang PKL di pasar-pasar main market seenaknya lu kagak ribut. Betul. Ini kereta api lu mau ngajuin izin. Wah, hitung di SPKDB lu pusing lagi bertahun-tahun nggak selesai. Ya gue bilang mau kereta api, lu pasang aja kenapa pusing? Lu pasang aja. Siapa yang mau bongkar? Lu lapor wali kota, bongkar Satpol PP lu tempelin aja kok kurang aja. Yang pasar tenda di jalan lu kagak tangkap, dapat setoran lu. Ini kereta api udah jelas dia cuma mau tolong orang bikin atap lu persoalkan. Banyak mall yang dulu taman bikin atap lu gak masalah gue bilang. Jadi memang kadang-kadang itu Jakarta itu, makanya pelayanan tercepat di seluruh dunia itu Jakarta, bukan negara lain. Permohonan pembangunan apapun paling cepat Jakarta, asal jangan minta izin. Itu cepat banget tuh. Kalau minta izin paling lambat di dunia. Wah, ini menarik ini apa? Jurisprudensi nih. Ya, pembersihan kemarin. Makanya gue bilang Pak Erak jadi presiden kan. Kalau gue presiden, gue pakai gak jagung. Gue undang KPK, gue undang BPK, BPKP gitu kan. Panggil Kapolri. Kau mau bikin ini boleh nggak? Kalau nggak boleh, lu tanggung jawab gua apa alasannya? Lu jawab. Kalau lu nggak bisa jawab, bikin notulen ya, kita videoin ya. Ya udah jalanin. Kamu lu tangkap gua lagi dong. Jadi apa yang susah sih gitu loh? Yang nggak boleh diperdebatkan tuh kitab suci. Gua juga nggak tahu benar apa nggak benar. Kita telan aja. Nggak boleh tambah, nggak boleh kurang kan? Kita langgar juga kan? Mana ada manusia yang bisa penuhin semua kitab suci? Itu lu baru gak usah debat. Dari zaman Bahiola udah gitu, terima aja tuh. Gue juga gak tahu terjemahannya benar gak benar. Terima aja udah, namanya juga percaya aja gitu kan.
Tapi kalau aturan itu untuk kepentingan orang gitu, bukan orang dibuat disusahin. Kan yang susah sih. Kayak tilang biru, coba kereta api. Bertanya, tiap hari ada yang mati di perlintasan kereta api. Dan nggak pernah takut, udah tenang nggak mati, tetap aja nongkrong di situ. Alasannya ada setan budek. Kalau Jakarta bilang gitu kan, ada setan budek katanya, ketabrak. Orang bukan setan budek, dasar luar aja. Coba kalau lu nyebrang, denda maksimal 750.000. Lu kalau nginjek di lintasan kereta tuh, maksimal 750.000. Setan budak semuanya pergi. Lu kalau denda 750.000, lu ngomong sama tetangga, jangan di situ. 750.000 men didenda. Bukan setan budak ya. Kalau nyawa nggak ada yang takut. Lu kalau dikenain 750.000, takut. Penjara sama gue. Nggak ada lagi yang berani nongkrong di kereta. Kalau betul-betul lu jalanin 750.000, disita motor lu kamu bisa bayar. Kalau mati kayak nyawa nggak apa-apa lah, nyawa dia ini. Bukan hati-hati, bukan hati-hati, dia aja nggak hati-hati. Karena saya budek. Kenapa nih? Tiap hari loh Jakarta. Karena lintasan liar gitu banyak kan. Coba kalau lintasan kasih cap, lo kena 750.000 lo maksimal. Gue yakin anak motor nggak berani duduk di situ nunggu, nggak berani nginjak di situ. Polisi iseng, coba gue tanya, kalau 750.000 kalau polisinya oknum minta duit gimana? Nggak apa-apa, polisi juga nggak bego dong, pasti tawar menolaknya tinggi dong. Lu kena 750.000, lu kasih gua 250 nih, 500 nih. Kalau ada oknum, lu juga kapok. Ada oknum polisi itu juga kapok karena kalau duit diperas mahal. Biarin, gua bilang, kan gua cuma pengen kapoknya lo gitu loh. Yang sekarang gimana? Itu ke kebun sirih, tahu kebun sirih itu. Mau masuk MMC, kasih aja. Karena mobil semua tuh ngambil jalur orang. Ya stuck sampai sini, stuck semua. Cuma masalah di situ aja. Ngerti kekunci kan? Lu mau siapa yang ngelarang? Coba langsung tilang. Kapok lo kasih biru. Catat plat tuh, tahun depan. Di luar negeri semua, orang luar negeri baik-baik. Singapura kira baik, cuma sampai ke Batam, meludah seenaknya begitu di pelabuhan. Di sana yang di fun ya. 500 dan nggak pakai tipirin. Betul langsung bayar. Langsung tangkap dan identiti lu. Lu kalau nggak bayar dalam 24 jam, 2 kali. Lu kalau nggak terima, dia ada fotonya kan. Lu kalau nggak terima, lu ke bank, ke pengadilan. Begitu pengadilan tahu kamu kalah 2 kali. Lu udah tahu salah, ngapain gua ke pengadilan? Hakim kerjanya jadi enteng. Kita cari kerjaan untuk hakim, tipiring. Mati aja udah. Orang melanggar PKL, seminggu datang sekali hakim. Dikasih ongkos lagi. Dia dapat keputusan dari komisi dong. Nggak putus dari komisi kali ya, aku pikir ya. Kamu udah berapa duit? Cuma ada 20.000 Pak Hakim, 50. Ya udah putus, tok. Dia bayar preman tiap hari 100.000. Lu seminggu tangkap dia 50.000, 75.000, 100.000. Ya nggak apa-apa, sialah aja dia bikin. Jadi nggak ada efek kapok itu PKL. Sama kalau nyebrang, lo bikinin tuh, jembatan penyeberangan semua. Siapa yang mau naik? Semua lewat bikin macet semua. Nggak ada sanksi. Gimana lo di peraturan yang benar ditegakkan? Naik tangga deh. Masalah kita di situ. Kan sial aja bayar seminggu 50.000. Gue tiap hari juga bayar 50 jualan di jalan. Sama preman. Nah ini semua siapa bisa kasih? Presiden. Yang bisa panggil polisi, panggil semua duduk, bikin aturan. Atau langsung bikin kesepakatan. Yang nyebrang nggak ada aturan di TV ini, suruh push up 10 kali. Suruh jemur di lapangan, nggak ada hukumnya dong. Jadi kalau kita putusin bersama, boleh dong jadi presiden hukum dong. Saya nggak usah jauh-jauh deh. Pernah nggak sih lewatin markas-markas tentara atau PM atau kecil? Pelan. Lu kalau ngebut kejar suruh push up ditempelin. Tampelin loh. Nah makanya sejak itu kita kalau lihat markas itu semua ngerem pelan-pelan sopir kan. Kenapa? Takut push apa? Kalau sial ditempelin gua. Ada hukumnya tuh? Nggak ada dasar hukumnya. Tapi karena itu dilakuin orang takut. Kalau sekarang semua nggak takut. Dia supir mau pakai keren-keren dicuekin di lapangan. Dicuekin.
Kesel aja kayak gitu. Ini udah asli baikin ini buat saya enggak kan? Baikin ya. Ini nggak asli juga ikonnya. Tapi kalau aku ya, lihat ya. Nanti mungkin bisa dibantu di depan ngomong ke kawan-kawan media supaya informasinya. Ya, Dia lebih pintar tulis. Dia udah nulis lebih banyak. Ada orang yang masuk tuh. Yang kedua, Sabar mau menyerahkan buku tentang dirinya ditulis oleh anak Kompas Gramedia. Sudah ada di toko buku. Sudah ada berapa? Oke. Mungkin mau ada prosesi-prosesi ya kan? Nah, Ini yang masuk-masuk orang itu kan? nggak gampang loh. Yang ketiga, Ada cara banyak nih. Ini buat ada dua sih. Iya. Udah kasih Pak Jokowi belum? Belum. Nah, berarti kasih Pak Jokowi ya. Siap. Tapi tolong ya mau buka dulu surat tangan dong. Ya kan gue beli di toko buku, gue udah beli nih. Dikasih tanda tangan. Nah, tangan dulu. Ya lo gak kasih gitu doang. Gue suruh orang itu gue dapat di toko buku. Enggak dikasih. Satu buat Pak Jokowi. Presiden apa enggak presiden gue nggak tahu. Pasti gubernur dia. Jadi kata teman gua, nanti begitu tanggal 9 Juli itu, kalau Pak Jokowi menang, gua nyelamatin lu nih, gubernur dia bilang. Nah, kalau Pak Jokowi kalah, gua selamatin lu tuh, katanya jabatan apa nih Pak Prabowo nih. geser dulu. Apa jawaban menang ini? Pemenang sesungguhnya. Dua pasang kan? Dua pasang. Pasti kan? Buat Pak Jokowi. Memang dari dulu tuh itu ya, memang pendaki ya? Iya. Sebelum kecelakaan juga pendaki. Oh sebelumnya pendaki ya? Oh. Jadi sebetulnya mimpi Sabar ini mendaki Seven Summit Pak Wagub. Tapi baru 2 sejauh ini, Elbrus Kilimanjaro. Nah 5 lagi belum, rencananya yang Monas ini dan kalau Tugu Selamat datang sudah didaki. Itu 10 menit loh. Dari berenang, naik ke atas, turun lagi. 10 menit. 2011 sebelum naik Elbrus. Bisa ulang tahun 3 tahun yang lalu. Nah, oh iya, Mei. tanggal 29 Mei ya? Ya. 29 Mei. Masih cepat nih. Dan beliau sudah 45 tahun. Ini Pak, saya ini juga untuk Bapak. Ya, coba. Kalau dia naik Monas nanti masuk dalam catatan muri, Pak. Terima kasih Pak. Terus satu lagi Pak Wagub, mau mengundang Pak Wagub jadi pembicara. Hari apa? Muhammadiyah. Harinya? Harinya Kamis tanggal 5 Juni. Bisa jam 1 gitu kabur. Aku aja kadang nggak keluar dari ruangan. Betul? Ini tuh Juni. Juni lagi. Ini lebih gila lagi ikut semua. Kalau minggu bisa? Tinggal sendiri tuh. Gitu ya. Ini Juni tinggal sendiri. Enggak, Juni tuh full banget. Saya udah lihat jadwalnya itu, Juni itu ngeri tuh. Tiap hari itu Juni itu. Termasuk kalau minggu nggak bisa juga? Minggu juga kita ladenin. Kawinan, makanya minggu masih ada kemungkinan bisa. Minggu. Temanya ini. Cuma kalau Juni pasti nggak bisa. Temanya membangun tanpa korupsi. Yang bicara itu satu lagi wali kota Palu, kan success story juga sama Jakarta, sama sekaligus menunjukkan buku Daniel Anzar judulnya Dinasti Rente tentang kasus Banten. Oh iya, saya udah baca. Jadi kita mau lihat komparasi itu. Saya lihat iklannya di mana di Dinasti Rente ini. Ya, mungkin kita yang boleh kawan. Hah? Boleh lanjutin kita juga. Messi ya. Mau saya begini, kalau misalnya Pak Wagub bisa hari Sabtu atau hari Minggu, saya geser harinya. Ya. Tapi kalau Juni aku nggak boleh janji. Sabtu Minggu justru puncak-puncak acara. Nah, sama juga kalau dulu saya masih kalau ketua saya nggak gitu ikut tuh. Sekarang wajib. Pak Jokowi udah cuti Juni. Surat cutinya belum keluar udah. Kata Mendagri sih tanggal 31 ini efektifnya 2 Juni, 1 Juni libur. Saya punya pertanyaan ini, tapi direkam nggak? Matiin aja. Iya. Terakhir apa? Oh bukan, maksudnya kita mau Maksudnya foto kan. Oke.